Shalom, selamat mengikuti ibadah sekolah minggu pada petang hari ini. Apa kabar adik-adik? Diharap adik-adik semua sehat-sehat selalu. Sebelum kita mulai ibadah kita pada petang hari ini, mari saya bawa adik-adik dalam doa terlebih dahulu. Mari kita tutup mata, kunci tangan adik-adik semua. Saya bawa dalam doa. Haleluya Bapa, kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan pada petang hari ini. Kami kesempatan untuk kami semua dapat hadir beribadah pada petang hari ini. Biar kau siapkan hati dan fikiran kami untuk kami beribadah pada petang hari ini. Biarlah pimpinan pada kuasa-Mu ya Bapa menyertai anak-anak-Mu pada hari ini. Dan kami serahkan juga segala aktiviti kami semua untuk ibadah Sunday School pada petang hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Semua kita katakan bersama, amin. Shalom adik-adik. Shalom. Apa kabar? Ceria, luar biasa. Asyik. Sekali lagi, ceria, luar biasa, asyik. Dia suka cita, amin. Amin.
Baiklah anak-anak, sebentar tadi kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan tiba masanya untuk kita belajar akan firman Tuhan. Dan mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan, sebelum kami masuk ke dalam firman-Mu, belajar firman-Mu ya Tuhan, kami menyerahkan anak-anak sekolah minggu ini ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Berkati anak-anak sekolah minggu ini Tuhan, berikan hikmat, pengertian, kepandaian, kebijaksanaan ke atas mereka Tuhan, sehingga mereka ya Tuhan semakin bertumbuh dan bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Biarlah anak-anak tetap mengandalkan Engkau ya Bapa, dan kami siap untuk masuk dalam pembelajaran firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sama-sama kita katakan amin. Shalom adik-adik. Apa kabar semua? Yang pastinya ceria, luar biasa, asyik. Amin. Haleluya. Abang selalu percaya adik-adik semua, anak-anak sekolah minggu, CLE, bahasa Malaysia, semua akan mengalami ceria, luar biasa, dan asyik di dalam kehidupan adik-adik semua. Dan puji Tuhan, hari ini kita boleh kembali beribadah. Di dalam ibadah kita hari ini itu semua karena Tuhan yang memberkati kita semua. Sebab itu di petang ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan. Kita lanjutkan pembelajaran firman Tuhan minggu lalu tentang Daniel dan kawan-kawannya. Hari ini tajuk pembelajaran kita adalah perapian yang menyala-nyala. Ayo, abang ajak adik-adik semua sama-sama mengucapkan tajuk kita hari ini. 1, 2, 3. Perapian yang menyala-nyala. Ya, firman Tuhan hari ini diambil di dalam Daniel 3 ayat 1 hingga 30. Ya, nanti adik-adik setelah ibadah boleh kembali membaca firman Tuhan di dalam kitab Daniel 3 ayat 1 sampai 30. Nah, sebelum abang menguraikan, menjelaskan firman Tuhan ini, kita akan kembali bersama melihat sebuah video tentang perapian yang menyala-nyala yang dialami oleh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mari kita lihat bersama-sama video ini. Waktu itu ada seorang raja bernama Nebukadnezar. Ia membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Lalu ia memberi perintah kepada semua orang, barang siapa yang tidak sujud menyembah kepada patung yang dibuat raja, maka akan dilemparkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Lalu ketika orang-orang mendengar bunyi sangkakala, seruling dan kecapi dan berbagai bunyi lainnya, sujudlah mereka menyembah patung itu. Tetapi ada beberapa orang Yahudi bernama Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka tidak mau mendengar perintah raja untuk menyembah patung itu. Tapi ada beberapa orang Kasdim melaporkan kejadian tersebut kepada raja. Raja Nebukadnezar menjadi marah dan geram. Kemudian ia memanggil Sadrak, Mesak, dan Abednego, lalu berkata, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Kalau tidak, kamu akan dicampakkan ke dalam perapian." Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu. Tetapi seandainya tidak, kami tetap tidak akan menyembah patung itu. Nebukadnezar menjadi sangat marah. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Dan mereka mengikat, lalu melemparkan Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu terkejutlah Raja Nebukadnezar. Bukankah 3 orang yang telah kita lemparkan ke dalam api itu?
Tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka, dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu itu dan ia berkata, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari perapian itu. Orang-orang yang melihat Sadrak, Mesak, dan Abednego terkejut. Mereka tidak hangus, jubah mereka tidak terbakar apa-apa. Lalu kata Nebukadnezar, Terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya. Sebab itu, barang siapa yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing. lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Puji Tuhan, adik-adik sudah melihat dan menyaksikan tayangan video yang telah kita lihat bersama. Dan abang berharap video tadi boleh menambah untuk adik-adik lebih mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini. Pada masa itu, di kerajaan Babel ada seorang raja yang bernama Nebukadnezar. Wah, ini raja sangat berhasil dan berjaya. Sebab itu dengan kejayaannya itu dia mendirikan sebuah patung yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta. Besar itu patung. Sebagai tanda kemegahan dan kejayaan dari raja ini. Nah, waktu itu raja memberikan titah atau perintah kepada seluruh rakyat yang ada di kerajaan Babel bahwasanya di saat bunyi sangkakala, gambus, kecapi, wah semua bunyi-bunyi yang dibunyikan seluruh rakyat yang ada di Babel disuruh sujud menyembah kepada patung raja itu. Seluruh rakyat diwajibkan untuk sujud menyembah kepada patung itu. Pada waktu itu semua rakyatnya pun waktu mendengar bunyi sangkakala mereka sujud menyembah kepada patung itu. Tetapi ada 3 orang yang tidak ikut menyembah patung itu. Wah, di situ 3 orang ini waktu mendengar bunyi sangkakala dia tidak mau menyembah patung itu. Sesuai dengan perintah yang telah dikeluarkan oleh raja tadi, bahwa yang tidak menyembah patung akan dimasukkan ke dalam dapur api, akan dibakar. Aduh, wah, di BBQ, wah, ini dibakar, masukkan dalam dapur api. Aduh, adik-adik kalau kena api, panaskah tidak? Panas kalau kita pakai mancis. Dinyalakan api itu kena jari kita pasti, oh panas, panas, panas. Ya, wah ini perintah raja ini, barang siapa yang tidak menyembah patung akan dibakar. Oh, saya percaya adik-adik semua tidak mau dibakar, amin. Wah, jadi ketiga orang ini yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang Yahudi, orang Israel yang dibawa ke kerajaan Babel. Waktu itu mereka dilaporkan kepada raja. Raja, ini 3 orang tidak mau sujud menyembah kepada patung tuanku. Wah, akhirnya raja marah. Dia berkata, Sadrak, Mesak, Abednego, apakah kamu betul tidak menyembah patung yang aku dirikan itu? Marah raja karena Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau menyembah patung itu. Yang akhirnya
Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar. Ya, kita baca bersama-sama jawaban dari tiga orang ini tadi, Sadrak, Mesak, dan Abednego kepada raja. Sebagai bacaan firman Tuhan kita hari ini juga. Kita baca Daniel 3 ayat 16 sampai 18. Adik-adik boleh melihat di screen, boleh sambil ikut membaca bersama-sama dengan abang ya. Daniel 3 ayat 16 sampai 28. Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Nah, kita tahu jawaban dari ketiga orang ini tadi, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Mereka menjawab, "Tidak perlu kami menjawab kepada Tuanku. Kalau Tuhan yang kami sembah sanggup dan mau melepaskan kami, pasti Tuhan akan melepaskan. Seandainya tidak, kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku dirikan itu." Wah, ini yang harus adik-adik ikuti, teladan yang baik, bahwa kita tidak boleh menyembah yang lain selain Tuhan Yesus. Adik-adik tidak boleh menggantikan Tuhan Yesus dengan yang lain. Nah, ini contohnya, ini contoh sederhana buat adik-adik. Adik-adik sudah tahu jam 2:30 petang setiap hari Minggu ada ibadah sekolah minggu, ada ibadah anak. Nah, kalau nanti ada pilihan adik dibawa, ayo hari Minggu jam 2:30 pergi jalan-jalan ke mall. Ayo adik-adik pilih mana? Mau jalan ke mall atau mau memilih ibadah? Ya, adik-adik mesti memilih ibadah terlebih dahulu. Mesti ikut beribadah dahulu. Ya, supaya adik-adik mengandalkan Tuhan, ikut ibadah dulu. Baru nanti kalau masih boleh pergi ke mall, pergi ke mall. Ya, utamakan Tuhan. Seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego ini, dia tidak mau menyembah patung itu. Dia tetap mau menyembah kepada Tuhan saja, mau beribadah kepada Tuhan saja. Akhirnya pada masa itu Raja Nebukadnezar semakin marah. Marah kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Oke, kalau macam itu, kalian bertiga masuk dalam dapur api itu. Maka raja memerintahkan orang-orangnya untuk mengikat mereka bertiga dan dimasukkan ke dalam dapur api. Dan yang luar biasanya, karena raja tadi sangat marah, sudah terlalu marah raja kepada mereka bertiga, disuruh dipanaskan itu api 7 kali lipat. Sangat panas pastinya. Akhirnya mereka bertiga dimasukkan ke dalam dapur api itu. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Di situ malah raja melihat bahwa mereka bertiga tidak hangus. Mereka bertiga tidak terbakar. Mereka bertiga malah berjalan-jalan di dapur api itu. Dan raja melihat malah ada 4 orang. Dan raja berkata, satu orangnya seperti anak dewa. Kita tahu bahwa yang satunya itu adalah Tuhan yang ikut
yang ada di dalam dapur api itu. Jadi Sadrak, Mesak, Abednego dan juga Tuhan Yesus. Makanya raja melihat ada 4 orang, yang satu seperti anak dewa. Ya, itulah Tuhan. Yang akhirnya raja pun heran. Tanya kepada pegawainya, bukankah 3 orang yang dimasukkan tadi? Pegawainya menjawab, iya tuanku, 3 orang. Tetapi yang dilihat 4 orang. Raja memanggil Sadrak, Mesak dan Abednego. Sadrak, Mesak, Abednego, keluarlah. Yang akhirnya mereka bertiga keluar dari dapur api itu. Wah, mereka keluar dan didapatinya mereka bertiga tidak hangus. Mereka bertiga tidak terbakar. Bau asap pun tidak ada. Wah, ini sungguh mujizat besar yang Tuhan nyatakan kepada Sadrak, Mesak dan Abednego pada masa itu. Mereka dibakar tidak mati. Yang akhirnya raja terkejut, sehingga raja pun menghormati mereka dan menghormati Tuhan Sadrak, Mesak dan Abednego. Wah, Allahmu itulah Allah yang berkuasa, yang sanggup melepaskan kamu dari dapur api ini. Yang akhirnya raja pun memberikan kedudukan, memberikan jawatan yang baik kepada mereka bertiga, karena mereka mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, sehingga Tuhan menyatakan kuasanya dan mujizatnya kepada mereka. Nah, adik-adik, yang kita pelajari hari ini bahwa kita harus mengandalkan Tuhan. Amin ya. Mengandalkan Tuhan. Adik-adik mesti percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita di dalam setiap kehidupan kita anak-anaknya. Ayo, siapa yang yakin bahwa kita adalah anak Allah? Angkat tangan. Ya, kita semua adalah anak-anak Allah. Makanya kita mesti percaya bahwa Tuhan selalu ada bersama kita. Sebagaimana tadi Tuhan bersama dengan Sadrak, Mesak dan Abednego di dapur api, Tuhan yang sama pun akan bersama kita semua di dalam setiap langkah hidup kita. Sekali lagi abang ingatkan, adik-adik mesti mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik. Utamakan Tuhan. Waktu beribadah setiap hari Minggu jam 2.15 mesti sudah ready untuk menantikan ibadah yang akan diadakan. Amin ya adik-adik ya. Ya, jam 2 mesti sudah bersiap-siap, mandi, tukar baju. Di saat memuji Tuhan, adik-adik pun mesti memuji Tuhan. Bangkit berdiri, tepuk tangan memuji Tuhan. Waktu berdoa, adik-adik pun ikut berdoa. Waktu mendengarkan firman Tuhan, adik-adik pun mendengarkannya, belajar dengan sungguh-sungguh. Amin ya adik-adik ya. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai di sini dan kita tutup. Abang jemput adik-adik bangkit berdiri. Kita tutup firman Tuhan kita hari ini di dalam doa. Ikuti abang berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang mengajari kami untuk kami mengandalkan Tuhan, untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih buat firman-Mu. Tuhan, Engkau ada bersama kami senantiasa dalam segala hal. Tuhan ada
di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Sama-sama kita katakan amin, amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Amsal pasal 8 ayat 11. Kerana hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Ya, amin. Amsal pasal 2 ayat 6. Kerana Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Ya, haleluya, amin. Amsal 2 ayat 6. Kerana Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Dan Amsal 8 ayat 11. Kerana hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Tuhan memberkati. Amin. Lukas 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 6 ayat 6. Hai pemalas, pergilah kepada sumur, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Amsal 2 ayat 6. Kerana Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. 8 ayat 11. Kerana hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamainya. Amsal 9 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan dan mengenal Yang Maha Kudus adalah pengertian. Amsal 8 ayat 11. Karena hikmat lebih berharga daripada permata. Apapun yang diinginkan orang tidak dapat menyamaikan. Haleluya. Shalom adik-adik. Ya, kembali lagi kita berjumpa di dalam ibadah kita. Bahkan saat ini kita masuk di dalam aktiviti kita pada minggu ini. Ya, kakak percaya adik-adik yang ada di rumah semua bersukacita. Amin. Oke. Untuk aktiviti kita pada minggu ini, seperti aktiviti kita yang minggu lepas, kita akan kembali menghafal ayat firman Tuhan. Nah, kakak percaya adik-adik bersukacita dan bersemangat untuk menghafal ayat. Amin. Nah, ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari kitab Yeremia pasal 15 ayat 21. Sekali lagi, kitab Yeremia pasal 15 ayat 21 yang berbunyi, Aku akan melepaskan engkau dari tangan orang-orang jahat, dan aku akan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Sekali lagi kakak baca, Aku akan melepaskan engkau dari tangan-tangan orang jahat, dan membebaskan engkau dari
genggaman orang-orang lalim. Nah, ini adalah ayat hafalan kita pada minggu ini. Dan kakak harap seperti biasa adik-adik menghafal ayat ini. Kemudian ambil video dan kirimkan video-video adik ke grup WhatsApp sekolah minggu. Ya, adik-adik boleh minta tolong dari orang tua untuk mengambil video dan mengirimkan video adik-adik ke WhatsApp group. Nah, seperti biasa kembali kakak ingatkan untuk supaya sewaktu menghafal ayat, sewaktu diambil video, sila gunakan pakaian yang kemas. Okey. Jadi nanti adik-adik setelah ibadah, adik-adik boleh menghafal ayat ini dan kemudian ambil video dan kirimkan ke grup WhatsApp. Nah, sebelum kita tutup, sekali lagi kakak akan membaca ayat hafalan kita yang diambil dari kitab Yeremia pasal 15 ayat 21 yang berbunyi, aku akan melepaskan engkau dari orang-orang jahat dan membebaskan engkau dari genggaman orang-orang lalim. Nah, okey, itu saja ayat hafalan kita pada minggu ini. Dan kembali kita akan berjumpa di minggu hadapan di dalam aktiviti kita yang lain. Sekali lagi, tetap bersemangat, bersukacita untuk beribadah kepada Tuhan. Sampai jumpa lagi di minggu hadapan di waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Puji Tuhan, adik-adik, kita sudah selesai di dalam ibadah kita hari ini. Adik-adik sudah memuji, menyembah Tuhan. Adik-adik sudah belajar firman Tuhan. Bahkan adik-adik sudah pun belajar juga untuk menghafal ayat. Dan abang percaya adik-adik semua diberkati dan bersukacita di dalam ibadah kita hari ini. Sebab itu, kembali abang jemput adik-adik bangkit berdiri. Angkat kedua tangan adik-adik. Terima berkat Tuhan hari ini. Tuhan Yesus, hamba-Mu berdoa melepaskan berkat-Mu atas adik-adik kami ini di dalam kehidupan mereka, masa kecil mereka, di dalam persekolahan mereka. Tuhan yang memberkati, memberikan hikmat, kepandaian, akal budi kepada adik-adik kami supaya mereka berjaya, mereka cemerlang di dalam persekolahan mereka, mereka pandai, mereka berprestasi dan memiliki masa depan yang indah di dalam Engkau. Diberikanlah kepada adik-adik kami ini sukacita, damai sejahtera Tuhan, bahkan kekuatan dan kesehatan atas tubuh mereka semua. Tuhan menjaga, Tuhan menyertai adik-adik kami dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami juga berdoa buat orang tua kepada ibu bapa dari adik-adik kami ini supaya mereka pun boleh terus membimbing adik-adik kami ini untuk terus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Semua adik-adik yang telah diberkati Tuhan, katakan bersama, amin. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Jumpa lagi di ibadah kita minggu hadapan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin, amin.